Duh, ganteng banget nih mobil. Kebeli nggak ini ya? Kapan ini? Tahun ini? Lu bisa punya target tuh. Oke, tahun ini dalam 7 bulan lagi istri gua akan hamil. Biaya melahirkan di rumah sakit A itu untuk kelas VIP. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua Andias. Hari ini gua mau bikin video tentang resolusi. Jadi berhubung ini baru tahun baru, selamat tahun baru teman-teman, 2021. Nah, biasanya di tahun baru itu kita atau banyak orang lah itu bikin resolusi. Nah, gue mau sharing tentang gimana caranya bikin resolusi yang menurut gue itu hampir pasti tercapai. Oke? Tonton sampai habis ya. Resolusi. Kenapa sih bikin resolusi? Oke, kalau gue cerita dulu, jadi gue sebenarnya bikin resolusi itu udah lama ya, 20 tahunan lebih lah, dari zaman SMA kayaknya deh, apa kuliah ya, pokoknya sekitar itu. Jadi gue sama teman-teman itu suka ngumpul kalau awal tahun, kita bikin resolusi yuk, kita bikin target-target tahunan yuk, apa gitu. Jadi di situ kita saling terpacu aja, sesama. Waktu itu ada berapa orang ya, 10 orang gitu. Gue punya target masing-masing, kita tulis di kertas, nanti kita compare lagi di akhir tahun. Jadi sebenarnya salah satunya buat fun-fun aja, buat fun. Tapi kalau menurut gue juga, kenapa sih bikin resolusi itu ya buat target aja lah, biar ada tujuan, kayak tujuan hidup. Ya sebenarnya nggak harus bikin resolusi sih untuk buat tujuan hidup, cuman lebih terarah aja. Jadi kita tahu kemana sih kita mau melangkah tahun ini, fokusnya mau apa sih, mau bisnis apa, mau ngerjain apa. Kalau menurut gua seperti itu. Terus selain itu mungkin juga kalau biar nggak bosen tuh, kayak misalnya kalau orang olahraga yang sekarang lagi rame ini main sepeda, ya kan bosen kalau main sepeda-sepedahan gitu-gitu doang kan, harus punya target kan. Gue pengen dapet piala ini, gue pengen ikut lomba ini, gue pengen mecahin rekor ini. Biasanya tuh ada aplikasi kayak Strava gitu kan, ada piala-piala itu ya. Itu salah satu bentuk resolusi kecil. Oke, yang kedua ini, gimana sih cara bikin resolusi yang baik menurut gua sih, dan ini mungkin ada penelitiannya juga ya. Jadi lu sering dengar kan kalau orang tuh suka ngomong kayak mimpi, bukan mimpi sih, apa ya, cita-cita. Gue pengen kaya, gue pengen nabung, gue pengen kurus, gue pengen lebih bahagia tahun ini, gue pengen bahagiain orang tua tahun ini, gue pengen, ya pokoknya lah gue pengen. Tapi yang gimana cara ngitungnya kita nggak tahu. Cuman sekedar gue pengen nabung, tahun ini gue harus nabung, tapi ternyata di akhir tahun tabungannya cuma 200.000. Ya nabung sih, tapi itu kategorinya berhasil apa enggak tuh nabung 200.000, karena kita nggak tahu target di awalnya. Jadi menurut gue itu, kalau lu bikin target resolusi tahunan, itu harus ada yang namanya SMART. SMART. Apa itu SMART? S specific, M measurable, A achievable, R realistic, T timely. Oke. Apa itu? Kita bahas lagi. Jadi spesifik. Jadi kalau bikin target tuh kalau bisa yang spesifik. Jadi misalnya kita ambil contoh aja ya. Gue pengen nabung. Nah kayak tadi kan, kalau tabungan akhir tahun cuma 200.000, itu berhasil apa enggak? Tapi kalau kita bikin lebih spesifik, gue pengen nabung tahun ini 60 juta. Tabung 60 juta. 2021 tabungan harus minimal 60 juta. Terus kita lihat lagi, measurable. Oke, terukur, berarti itu udah spesifik dan terukur. Karena kita bisa ukur akhir tahun 60 juta, spesifik. Kemudian achievable atau realistik nggak? Kita ambil contoh. Ini tadi si Budi ya. Si Budi mau nabung 60 juta tahun ini. Tapi ternyata Budi itu gajinya sebulan cuma 5 juta. Berarti setahun gajinya dia 6 kali berapa? 6 kali 12 berapa? 60 juta. Nah,
gajinya dia aja setahun cuma 60 juta, dia mau nabung 60 juta. Realistik nggak? Achievable nggak? Ya kan? Kalau menurut gua nggak, karena oke lah mungkin dia ada bonus apa, tapi kan itu udah sesuatu yang di luar kuasa. Lu bikin target yang sebenarnya lu nggak bisa kontrol. Sedangkan kalau kita mau bikin target, harus kita sendiri bisa kontrol dulu. Nantinya ada apa namanya, ada bonus apa, itu kan hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Nah, si Budi mau nabung 60 juta 1 tahun itu nggak realistik, nggak achievable. Oke, jadi mungkin jadinya target dia bisa dirubah lagi. Oke, si Budi mau nabung tahun ini 20 juta aja, 20 juta. 20 juta masih masuk akal dong. Oh, biar gampang hitungnya 24 juta deh. Jadi dia gajinya sebulan 5 juta, tiap bulan dia sisihin 2 juta buat nabung. 2 juta, 2 juta, 2 juta, 12 bulan, 24 juta tercapai. Ya kan? Terus yang terakhir itu timely. Ya tadi udah sih, selama 2021. Jadi caranya tiap bulan nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta, akhir tahun pasti dia bisa dapat achieve 24 juta. Nah, targetnya itu 1 sudah tercapai dia. Jadi, nah, lu punya nggak pengalaman atau apa sih target resolusi tahun ini, udah bikin belum? Boleh lah share di komen ya. Terus kemudian apa sih hal-hal yang bisa dijadiin target? Sebenarnya banyak ya, nggak cuma duit ya. Kayak kalau tadi contohnya kan gue kasih nabung. Kalau gue sendiri sih biasanya kalau gue bikin target tahunan, gue akan bikin beberapa ini ya, beberapa bagian. Contohnya finansial, ya seperti tadi nabung atau apa. Terus misalnya gue pengen beli mobil, ini kan channel mobil ya. Kebanyakan mobil, kita bahas mobil. Mau beli motor, mau beli NMAX akhir tahun, oh berarti kita udah tahu nih pecah gimana caranya akhir tahun gue harus dapat, atau enggak harus akhir tahun, gimana dalam 6 bulan lagi gue bisa beli NMAX. Berarti kan udah tahu tuh harga NMAX berapa, 30 juta, sebulan harus nabung berapa. Kalau nggak kredit ya, tapi kalau mau kredit ya berarti targetnya tinggal disesuaikan lagi aja, sesuai nama kondisi masing-masing. Terus biasanya kadang-kadang gue bikin juga target tentang religius. Contohnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis, oke, dalam sebulan kan Senin Kamis ada kira-kira 8 lah, 10 hari Senin Kamis. Ya kita bikin, gue biasanya bikin setengahnya. Gue pengen puasa Senin Kamis sebulan minimal 4 hari. Itu kan masih realistik lah dan bisa tercapai. Atau buat yang mungkin puasanya masih bolong-bolong, bisa lah tuh mulai bikin resolusi tahun ini puasa gua harus full 30 hari, ya kan? Di sini ayo, ada yang nonton, ada yang puasanya bolong-bolong nggak? Ngaku lu. Terus resolusi lainnya misalnya keluarga, gue pengen lebih sering ketemu orang tua, frekuensinya berapa, gue pengen ajak orang tua jalan-jalan ke luar negeri atau apa. Tapi itu ya terserah, disesuaikan aja. Itu contoh aja. Terus kayak kesehatan, pengen olahraga 2 kali seminggu minimal atau apalah, kayak tadi yang main sepeda, punya target-target tertentu. Ya itu sebenarnya nggak harus dibuat, tapi menurut gua kenapa bikin target tahunan ya biar semangat aja, jadi tahu apa yang mau dikerjain tahun ini. Oke? Gimana? Lu udah punya resolusi lu? Share lah ya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan apa, boleh lah di komen. Nah, kalau menurut lu video ini bermanfaat, bolehlah di share ya, terus di subscribe, dan kalau ada iklannya ditonton ya. Oke, sekian video dari gua. Semoga bermanfaat. Gitu aja. Oke, thank you. Bye. Adios.